Hai sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Morita dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fakta dan mitos makan mie instan. Nah, tentu saja nih dok, mie instan ini kan selera banyak masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia ya dok ya, mulai dari anak kos, pokoknya semuanya lah, pokoknya aduh mie instan tuh kayak oh my god gitu loh dok. Penyelamat nah, ya. Penyelamat ya dok ya, penyelamat di segala kondisi. Yeah. Aduh. Nah tapi pasti banyak sekali fakta dan juga mitos terkait dengan mie instan yang perlu kita sharingkan kepada para sahabat Nutriflex dimanapun Anda berada terkait dengan kesehatan kita ketika kita itu mengonsumsi banyak sekali mie instan ya dok ya. Baik dokter, terkait dengan pembuatan mie instan nih, apakah harus mengganti air rebusan saat memasak mie instan itu dok? Terutama kalau bikin yang mie kuah ya. Nah, ya. Kalau Mbak Morita sukanya mie yang dikuah atau digoreng? Kalau saya suka yang digoreng. Oke, baiklah ya. Nah, jadi kalau untuk yang mie kuah ini ya, untuk proses pengolahannya, masaknya kan ada yang golongan dibuang dulu airnya, atau ada yang langsung ya pakai apa sih namanya yang air rebusannya itu langsung dikonsumsi ya. Nah, ternyata memang nggak perlu ya. Nah, nggak perlu diganti air rebusannya. Jadi memang dari pabriknya ya, dari pabriknya itu memang sudah nggak ada aturannya juga ya. Kalau misalnya kita baca, aduh ketahuan ya ini konsumsi mie instan juga ya. Jadi ada kan tidak perlu mengganti air ya kalau dari aturan pembuatannya. Nah, jadi memang karena itu bisa menurunkan cita rasanya ya, cita rasanya kan kalau diganti airnya, dan juga ternyata juga tidak membuat lebih sehat dalam mengkonsumsi mie instan. Jadi ya nggak perlu juga ya gitu. Wah, berarti gitu ya dok ya. Baik dokter, ini kalau misalnya terlalu sering nih mengkonsumsi mie instan nih, bagus nggak sih untuk kesehatan pencernaan kita? Nah, apalagi buat pencernaan ya, hati-hati ya. Jadi memang ada banyak efek sampingnya termasuk ke gangguan pencernaan gitu. Jadi ternyata di mie instan itu kan seperti kita tahu ada banyak zat-zat pengawet juga ya di dalamnya. Nah, zat pengawet ini membuat sistem pencernaan kita itu ternyata bekerja lebih ekstra untuk mencerna gitu zat pengawet. Dia tidak mudah diserap gitu ya. Nah, jadi dia bekerja lebih ya terutama untuk mencerna si zat pengawet ini yang terkandung di mie instan, sehingga nutrisi lainnya yang masuk ke dalam tubuh itu tidak terserap dengan baik gitu ya, karena dia kayak tanda kutip fokusnya ya, dia mencerna si zat pengawet ini lebih lama gitu. Jadi sehingga kita bisa defisiensi nutrisi juga gitu dari nutrisi-nutrisi lain yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Dan juga ya kalau misalnya terlalu banyak, terlalu sering ya, tidak diimbangi dengan zat gizi yang lain ya, bisa terjadi sembelit ya gitu, buang air besarnya tidak lancar ya karena ya cuman konsumsi mie instan aja gitu, nggak yang lain-lain gitu. Oke, berarti juga harus banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya dok ya, seperti sayur mungkin dok? Apa gimana dok? Betul ya, konsumsi sayur juga ya. Karena seratnya itu ya dok ya. Oke, baik dok, kalau misalnya nih mengkonsumsi mie instan dengan nasi, ini kan banyak sekali masyarakat Indonesia itu kalau misalnya makan mie instan, aduh kayaknya lebih enak dan lebih kenyang kalau misalnya ditambah nasi. Nah itu gimana nih dok? Kalau misalnya dicampur dengan nasi itu untuk kesehatan kita gimana? Ya, terutama kita harus perhatikan dari kandungan gizinya ya. Jadi kalau mie instan itu kan kebanyakan komposisinya adalah karbohidrat. Karbohidrat, kalau ditambah dengan nasi juga karbohidrat ya. Aduh. Jadi double ya, double karbohidrat. Padahal seharusnya kita kalau makan itu kan komposisi gizinya harus seimbang ya. Ada karbohidrat, lemak, protein ya, mineral, vitamin dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang sering terjadi itu ya mie instan ditambah nasi ya. Kemudian ditambah telur, mungkin telurnya digoreng ya, ada minyaknya ya. Aduh ya, mungkin triple juga ya karbohidratnya ya. Resikonya tentu saja resiko obesitas, gemuk. Kemudian zat gizinya juga kurang ya. Nah, kemudian lama-lama kalau obesitas ini juga bisa resiko terjadi MAH gitu. Oh gitu ya, berarti untuk sahabat Nutriflex semua yang lagi diet ya dok ya, bener-bener
sebaiknya jangan ya dok ya untuk mie instan dicampur dengan nasi begitu ya dok ya? Iya, jadi kalau misalnya makan juga jangan double karbo juga ya. Pilih Oke. salah satu aja ya, nasi aja, mie aja gitu ya. Oke. Jangan nasi sama mie terus apa lagi ya? Mungkin tambah kentang goreng Wah, mungkin. tambah tempe goreng. Aduh, Enak banget ya. enak banget tuh dok. Aduh. Oke. Oke, dokter, ini ada yang di masyarakat itu banyak sekali pertanyaan kalau misalnya nih merebus mie instan bersama dengan bumbunya, apakah itu dapat memicu penyakit jantung, dokter? Itu iya. gimana tuh dari sisi kesehatannya? Oke, ya. Jadi kalau untuk yang disarankan juga ya, kan kita lihat dari aturan produknya juga ya, Edo ya. Tahu ya, sama pengkonsumsi ya, tapi nggak sering-sering ya kita ya Mbak ya. Iya, oke ya. Diselingi. Iya, betul ya, nggak sering-sering ya. Iya. Nah, jadi kalau dari aturannya kan memang merebus bumbunya kan tidak direbus bersamaan dengan airnya ya. Oke. Pada saat bikin mie instan ya gitu, karena itu bisa merubah struktur dari zat-zat yang ada di kandungan bumbunya gitu ya. Tentu resiko terjadi penyakit ya, terutama sebenarnya cancer gitu bahayanya. Iya ya dok ya? Iya, jadi ya ikuti aturan petunjuknya aja, sesuai petunjuk dari yang bungkus mie instannya itu. Oke, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dari pabriknya ya dok ya, untuk tadi menghindari dari cancer ya dok, bisa menyebabkan cancer kalau misalnya betul. perubahan struktur dari bumbunya itu tadi. Wah, ini informasi penting sekali nih untuk para sahabat Sehat Nutriflex. Baik dokter, kalau mie yang terbuat dari bahan alami itu aman nggak sih dikonsumsi oleh kita? Iya, sekarang juga banyak juga ya kalau di pasaran tuh ada mie yang dari alami ya gitu. Mungkin kalau kita jumpai ya ini karena emak-emak ya atau kakak-kakak ya sering belanja ya gitu kan. Ada yang mie wortel, ada yang mie apalah gitu ya. Nah, itu terbuat dari bahan alami ya. Ya tentu kalau misalnya dibandingkan dengan mie instan yang selama ini kita kenal ya, itu lebih aman ya, tapi lebih aman lagi kalau misalnya mie-nya itu bikin sendiri. Wah, ini tantangan ya. Ya karena tetap aja ya bikin sendiri, sudah tahu bahannya, tidak menambahkan zat-zat tertentu juga. Ya, itu tentu lebih sehat juga gitu. Oke, balik lagi tadi masalah dengan bahan-bahan tambahannya itu ya dok ya, pengawet, MSG gitu-gitu ya? Iya. Oke, baik dokter. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan nih untuk para sahabat Sehat Nutriflex. Gimana sih pesan-pesan dari dokter untuk para penyuka mie instan ini, bagaimana supaya bisa menjaga kesehatannya? Iya. Khususnya untuk pencernaan ya dok ya? Iya betul ya. Jadi halo sahabat Nutriflex. Jadi kalau untuk konsumsi mie instan ya, mungkin untuk sarannya itu tidak sering-sering mengkonsumsi mie instan ya. Jadi frekuensinya lebih jarang ya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya itu kita tetap harus makan sebenarnya untuk komposisi gizinya itu seimbang gitu. Jadi kalau mie instan itu kan kebanyakan dia karbohidrat ya. Walaupun mungkin kadang beberapa kita jumpai ya itu ada vitamin, tapi itu sebenarnya kandungannya sangat-sangat kecil ya gitu ya. Diklaim ada vitaminnya tapi sebenarnya itu sangat-sangat kecil ya. Bahkan mungkin kalau dari segi kesehatan tidak terlalu bermakna signifikan gitu. Jadi tetap diimbangi konsumsi ya, misalnya dalam sehari itu tetap ada konsumsi sayurnya, buah-buahannya, protein dan sebagainya. Jadi tetap gizinya kompleks ya, tidak hanya makan karbohidrat aja gitu. Oke, malah jangan sampai double karbohidrat ya dok ya. Baik, luar biasa sekali informasi terkait dengan kesehatan, khususnya fakta dan mitos makan mie instan dari Dr. Cita untuk para sahabat Sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami terkait dengan fakta dan mitos makan mie instan. Nah, itu tadi pembahasan Morita bersama dengan Dr. Cita. Semoga obrolan kami bisa bermanfaat untuk sahabat Sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sahabat Sehat Nutriflex. Sampai ketemu di Bincang Sehat Nutriflex berikutnya. Sampai jumpa.